Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan kesesuaian dan ketidaksesuaian aplikasi Grab dengan 10 Usability Heuristics. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Usability Heuristics pertama yang akan kami bahas adalah visibilitas status sistem. Grab menjaga penggunanya tetap terinformasi melalui pembaruan real-time, seperti ketika sedang memesan perjalanan. Grab akan memberitahukan informasi mengenai status perjalanan, seperti pengemudi sedang dicari atau pengemudi sedang dalam perjalanan. Selain itu, Grab juga memberikan notifikasi terhadap fungsi aplikasi seperti pembayaran. Kurang lebih hal-hal ini telah memenuhi usability heuristics visibilitas status sistem. Prinsip kedua, kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Aplikasi ini menggunakan istilah, ikon, dan proses yang sudah familiar dan bisa dipahami oleh pengguna. Misalnya, ikon yang mewakili transportasi motor, mobil, makanan, dan belanja. Sehingga memudahkan pengguna untuk memahami fiturnya. Kesesuaian antara sistem dan dunia nyata dalam Grab juga mencakup penggunaan peta di dalam aplikasinya. Peta di dalam Grab harus mencerminkan situasi akurat agar pengguna dapat dengan mudah memahami lokasi, rute, dan navigasi. Misalnya, peta harus menampilkan nama jalan, bangunan, dan area yang sesuai dengan lingkungan, serta memberikan estimasi waktu tempuh yang realitas berdasarkan kondisi lalu lintas saat itu. Peta yang intuitif dan akurat membantu pengguna merasa lebih percaya diri saat memesan layanan, baik itu transportasi maupun pengiriman. Selain itu, kesesuaian ini juga penting untuk pengemudi Grab yang bergantung pada peta tersebut untuk mengikuti rute yang tepat. Jika peta tidak sesuai dengan dunia nyata, pengguna mungkin merasa bingung atau frustasi yang dapat merusak pengalaman pengguna secara keseluruhan. Prinsip ketiga, kontrol dan kebebasan pengguna. Grab memungkinkan pengguna untuk membatalkan atau mengubah pesanan, menyediakan opsi pembatalan dalam beberapa kasus, dan memberikan fleksibilitas meskipun mungkin ada batasan atau biaya tambahan di beberapa area, seperti membatalkan mendadak. Dalam pesanan makanan, pengguna juga dapat membatalkan pesanan sebelum makanan disiapkan, memberikan pengguna kebebasan untuk membatalkan pesanan atau mengubah keputusan mereka tanpa rasa takut melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Prinsip selanjutnya atau prinsip yang keempat yaitu konsistensi dan standar. Prinsip ini menekankan bahwa aplikasi harus memiliki bahasa, konten, dan elemen desain yang konsisten, baik dalam aplikasi itu sendiri maupun dalam standar yang sudah diterima secara luas oleh industri. Nah, Grab pun sudah memenuhi prinsip ini dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, dalam ikon atau simbol aplikasi Grab untuk berbagai layanan, seperti transportasi, makanan, pengiriman, dan lain-lain. Nah, ikon-ikon tersebut memiliki desain yang konsisten dan mudah dikenali oleh para pengguna, seperti dapat dilihat pada salah satu foto di samping. Yang kedua, Grab memiliki warna hijau sebagai warna dan temanya yang khas. Grab pun menggunakan warna hijau tersebut secara konsisten pada elemen-elemen visual seperti tombol, indikator, dan label menu. Seperti yang dilihat pada kumpulan foto di samping yang semuanya menunjukkan warna hijau sebagai warna utama aplikasi Grab. Dan yang ketiga, tata letak tombol navigasi seperti back, confirm, dan cancel pada aplikasi Grab juga memiliki posisi yang konsisten di seluruh layar aplikasi. Hal ini mengurangi beban kognitif pengguna karena mereka dapat memprediksi dengan tepat lokasi elemen interaktif tersebut. Pada salah satu foto di samping pun dapat dilihat ada tombol back tepat di bagian kiri atas. Nah, yang terakhir, Grab juga seringkali mengirimkan notifikasi atau arahan kepada pengguna ketika pengguna sedang memesan layanan atau mengalami masalah saat layanan diproses. Misalnya, ketika pengguna gagal melakukan transaksi, aplikasi akan memberikan pemberitahuan dengan format yang familiar dan dapat dimengerti oleh pengguna. Prinsip selanjutnya atau prinsip kelima yaitu pencegahan error. Prinsip ini menekankan bahwa aplikasi harus dirancang untuk mencegah kesalahan pengguna sebelum terjadi.
sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk mengirimkan pesan kesalahan dan menghindari frustasi bagi pengguna. Dalam prinsip ini, Grab telah memenuhinya dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, sebelum pengguna menyelesaikan pemesanan transportasi, makanan, atau layanan lainnya, Grab memberikan notifikasi kepada mereka untuk mengecek detail pemesanan mereka. Adapun pada salah foto di samping, Grab memberikan notifikasi kepada pengguna karena sepertinya pengguna salah menginputkan titik penjemputan atau tempat yang ingin mereka tuju karena jaraknya begitu jauh. Dan pada gambar di sampingnya pun dapat kita lihat, Grab memberikan notifikasi kepada pengguna yang ingin memesan GrabFood untuk mengecek kembali detail pemesanan GrabFood mereka. Notifikasi-notifikasi tersebut membantu mencegah kesalahan dalam transaksi. Grab sendiri juga memiliki fitur menambahkan note untuk pesanan, untuk mencegah barang atau layanan datang tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Yang kedua, pembayaran non tunai akan dinonaktifkan jika ada pembayaran yang tidak berhasil, untuk mencegah pengguna mengulangi transaksi yang belum dibayarkan. Berbicara mengenai pembayaran, Grab juga mematikan fitur untuk memesan barang atau layanan jika memang barang atau layanan tersebut tidak ada dalam waktu tersebut. Hal tersebut pun dapat mencegah pengguna untuk melakukan transaksi atau pembayaran terhadap jasa atau barang yang tidak ada. Yang ketiga, Grab menggunakan GPS untuk mendeteksi lokasi pengguna secara otomatis. Ini mengurangi risiko pengguna salah memasukkan lokasi penjemputan atau pengantaran, karena lokasi yang disarankan biasanya sudah sangat akurat. Jika diperlukan, pengguna dapat mengedit lokasi dengan bantuan peta interaktif, yang memudahkan koreksi dan mencegah kesalahan. Misalnya seperti contoh di samping, begitu melakukan pemesanan GrabCar atau GrabRide, kita sebagai pengguna dapat melihat langsung di mana posisi driver berada dan sebaliknya. Ini yang keempat atau yang terakhir, saat pengguna memasukkan detail seperti alamat email, nomor telepon, dan detail pembayaran, aplikasi Grab melakukan fasilitasi secara langsung. Yang keenam adalah recognition rather than recall. Pada aplikasi Grab, terdapat fitur yang memungkinkan pengguna mendapatkan secara langsung lokasi tujuan yang biasa dipesan sebelumnya, berada paling atas pada kolom search. Pengguna tidak perlu mencari terlebih dahulu titik tujuan dan titik penjemputan yang sama secara berulang-ulang. Grab menyimpan riwayat pemesanan agar pengguna lebih mudah menemukan layanan yang pernah digunakan dan mempermudah untuk pemesanan selanjutnya. Begitu juga pada fitur GrabFood dan GrabMart. Aplikasi akan menampilkan rekomendasi makanan, barang, dan restoran berkaitan dengan riwayat pemesanan yang sudah pernah dipesan sebelumnya, sehingga pengguna tidak perlu mengingat detail pesanan. Selain itu, terdapat fitur favorit yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan lokasi, restoran, atau layanan tertentu. Fitur ini tentunya mempermudah akses bagi pengguna tanpa harus memasukkan informasi pemesanan dari awal. Yang ketujuh adalah flexibility and efficiency of use. Grab menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi atau multi-services, di antaranya transportasi, pengiriman makanan, pengiriman barang, dan layanan keuangan. Dengan multi-services ini, pengguna dapat dengan mudah beralih antara layanan sesuai dengan kebutuhan. Pada Grab, pengguna dapat mengecek dan memilih jenis transportasi beserta harga yang harus dibayarkan untuk sampai ke tujuan. Hal ini dapat dilakukan oleh pengguna sebelum memesan layanan, sehingga pengguna dapat menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Grab juga menawarkan berbagai metode pembayaran sesuai dengan keinginan pengguna, seperti e-wallet, card, maupun cash, sehingga lebih fleksibel. Adanya fitur pelacakan real-time memudahkan pengguna untuk mengetahui lokasi driver dan dapat memperkirakan berapa lama driver akan datang. Selain itu, Grab menyediakan fitur chat and call dengan driver yang dapat membantu pengguna menemukan driver jika sedang berada di tempat yang ramai. Hal ini juga dipermudah dengan adanya identitas driver di aplikasi seperti nama dan nomor plat kendaraan. Yang kedelapan adalah aesthetic and minimalist design. Aplikasi Grab mempunyai desain yang sederhana dan informatif dengan warna senada yaitu hijau dan putih. Desain ini cukup memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi karena tata letak ikon pada fitur-fitur Grab cukup jelas dengan visual minimalis yang merepresentasikan fitur tersebut. Penggunaan jenis dan ukuran font yang sesuai sudah diterapkan oleh Grab dengan desain modern dan minimalis. Tata letak yang tidak terlalu ramai dapat memudahkan pengguna untuk fokus pada informasi yang penting. Grab lebih menonjolkan warna dan visual pada promo dan diskon yang sedang ditawarkan, sehingga menarik pengguna untuk menggunakan promo atau diskon tersebut. Prinsip yang ke-9 yaitu help users to recognize, diagnose, and recover from errors. Artinya, Grab memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mengenali, mendiagnosis, dan pulih dari kesalahan. Dalam prinsip ini, Grab membantu pengguna
dengan menampilkan pesan pemberitahuan ketika kesalahan terjadi, menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan, dan memberikan cara untuk pulih dari kesalahan. Misalnya, ketika koneksi terputus, Grab akan menampilkan pesan pemberitahuan no connectivity dan meminta pengguna untuk memeriksa kembali koneksi internetnya. Selain itu, misalnya ketika pengguna tidak dapat melanjutkan proses pemesanan karena kurangnya saldo pada metode pembayaran awal, Grab akan menampilkan pesan pemberitahuan dan memberikan cara untuk melanjutkan proses pemesanan, yaitu baik dengan mengubah metode pembayaran atau mengisi ulang saldo. Lalu prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-10 yaitu help and documentation. Pada prinsip ini, Grab memiliki pusat bantuan atau call center yang memfasilitasi pengguna untuk pertama, mengajukan pertanyaan secara real-time kepada customer service, mengajukan pelaporan, dan mengakses jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Pusat bantuan ini dapat diakses dengan mudah melalui menu akun pada aplikasi Grab. Tak hanya itu, Grab juga memiliki dokumentasi atau petunjuk penggunaan yang berupa penjelasan dari fitur-fitur tertentu dan penggunaannya. Dokumentasi ini muncul untuk pengguna baru atau ketika pengguna baru pertama kali menggunakan suatu fitur. Dokumentasi ini muncul untuk pengguna baru atau ketika pengguna baru pertama kali menggunakan suatu fitur. Jadi, sekian analisis dari 10 usability heuristic dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.